Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana Wilujeng Sumping. Di Pelabuhan Ratu, Pak Santo mendapatkan kekayaan yang melimpah setelah sebuah perjanjian misterius dengan Ratu Laut Selatan. Tapi di balik kemewahan itu, tersimpan kutukan yang menakutkan, bisikan gaib yang selalu mengikuti, dan malam-malam di dermaga yang akan menguji nyawa serta hati Santo. Kekayaan datang dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan, dan setiap langkahnya kini diiringi rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Assalamualaikum. Malam di Pelabuhan Ratu selalu punya cara membuat siapapun diam. Angin laut menusuk tulang, membawa bau asin dan sisa ikan dari dermaga yang basah. Di antara perahu-perahu tua yang berderit diterpa ombak, berdirilah seorang lelaki bernama Pak Santo, nelayan paruh baya yang wajahnya mulai penuh guratan keras kehidupan. Ia duduk sendirian di tepi perahunya, yang nyaris roboh, menatap laut lepas yang gelap tanpa bintang. Sudah 2 minggu ia tidak melaut. Kapalnya bocor, jaringnya robek, dan tabung bahan bakarnya kosong. Uang hasil tangkapan terakhir habis untuk membayar utang pada tengkulak. Namanya kini menjadi bahan gunjingan di kampung nelayan. Katanya Santo sudah jatuh miskin, dan tinggal menunggu kapal kehidupannya karam sepenuhnya. Dulu, ia termasuk nelayan yang disegani. Setiap pagi perahunya selalu kembali membawa hasil laut berlimpah. Namun keberuntungan itu berbalik arah saat badai besar datang beberapa bulan lalu. Kapalnya hancur diterjang gelombang. Ia selamat, tetapi kehilangan semua yang dimilikinya. Sejak saat itu, laut seakan menolak kehadirannya. Berapa kali pun mencoba melaut, hasilnya nihil. Istrinya, Bulastri, berusaha menenangkan. Sabar, Pak. Rezeki tidak akan kemana. Tapi kata-kata itu lama-lama hanya terdengar seperti angin kosong di telinga Santo. Ia sudah berhutang pada 3 orang tengkulak, dan semua menagih dengan nada ancaman. Bahkan rumah kecilnya sudah dijadikan jaminan. Suatu sore, saat langit mulai oranye keabu-abuan, Santo duduk di warung kopi dekat dermaga. Di sana, para nelayan lain bercanda, membicarakan hasil tangkapan dan rencana melaut besok pagi. Tapi percakapan Santo terhenti saat seorang lelaki tua datang menghampiri. Bajunya lusuh, matanya sayu tapi tajam seperti menembus pikiran orang. Lelaki itu dikenal sebagai Mbah Kromo, orang yang dianggap aneh oleh warga karena sering berbicara sendiri di pantai pada malam hari. "Kau masih berutang pada Pak Hashim, ya?" tanya Mbah Kromo pelan. Santo terkejut. Jamnya belum sempat menjawab, tapi lelaki tua itu tersenyum samar. "Kalau kau ingin laut memberimu kekayaan lagi, ada tempat yang bisa menolongmu. Tapi bukan sembarang tempat." Santo mengernyit. "Maksud Mbah?" "Goa Putri," jawabnya lirih. "Tempat yang tak boleh disebut keras-keras kalau matahari belum tenggelam." Nama itu terdengar asing, namun sekaligus membuat bulu kuduknya berdiri. Dulu ia pernah mendengar kisah tentang goa di pinggir tebing barat Pelabuhan Ratu, yang disebut-sebut sebagai pintu menuju Istana Laut Selatan. Banyak yang bilang goa itu dijaga makhluk halus, dan siapapun yang masuk tanpa izin bisa hilang tanpa jejak. Orang-orang dulu datang ke sana, lanjut Mbak Kromo. Mereka pulang dengan harta, tapi tak semua sempat menikmatinya lama. Laut itu selalu menagih apa yang ia berikan. Santo menelan ludah. Teori tak percaya takhayul, tapi hidupnya kini sudah di ujung. Jangan berpikir, kalau benar ada cara cepat, apa salahnya mencoba? "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya pelan. Mbah Kromo menatapnya lama, lalu menyerahkan sesuatu dari sakunya. Sebuah batu kecil berwarna hijau yang berkilau aneh, meski di bawah cahaya senja. "Bawa ini. Kalau malam nanti kau mendengar suara dari arah laut, jangan takut, ikuti saja. Itu tandanya kau dipanggil." Santo menggenggam batu itu dengan ragu, tapi dalam hatinya, ia merasa seperti ada daya tak terlihat yang menuntunnya. Malam itu setelah semua orang tidur, ia duduk di depan rumah. Menatap lautan yang jauh di ujung sana hanya tampak sebagai garis hitam. Angin malam berhembus lembab, membawa aroma asin yang pekat. Tak lama ia mendengar suara lembut seperti perempuan bernyanyi dari kejauhan. Suara itu tak jelas tapi begitu menggoda seolah memanggil namanya. "Santu," desahnya pelan. Ia tertegun, bulu kuduknya berdiri. Dia melihat ke arah laut. Di sana cahaya hijau redup berkelap-kelip seperti api kecil menari di atas ombak. Ia bangkit, menapaki pasir dingin mendekat ke arah cahaya itu. Semakin dekat, suara itu makin jelas, semakin manis, tapi juga mengandung kesedihan yang dalam. "Datanglah. Aku menunggumu di Goa Putri." Santo berhenti.
Napasnya berat tapi langkahnya tak bisa dihentikan, seolah tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Ia terus berjalan menyusuri pantai yang semakin gelap, melewati karang dan suara debur ombak yang memecah malam. Sampai akhirnya ia tiba di depan sebuah celah batu besar di bawah tebing. Angin dari dalamnya terasa dingin dan lembab, membawa bau amis laut yang pekat. Itulah Gua Putri, tempat yang hanya ada dalam cerita-cerita lama. Ia berdiri di sana lama, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Tapi di sela suara ombak terdengar kembali nyanyian halus itu. Kini lebih dekat, lebih nyata. Tanpa sadar Santo melangkah masuk ke dalam. Cahaya hijau dari batu di tangannya semakin terang, menuntunnya menembus kegelapan. Di dalam, ia mendengar tetesan air yang jatuh dari langit-langit goa. Dan samar-samar seperti ada bisikan-bisikan lain, banyak suara. Entah dari manusia atau bukan. Tiba-tiba angin berhembus kencang dari dalam goa. Batu di tangannya memanas, dan cahaya itu menyorot dinding batu yang membentuk wajah perempuan cantik, tersenyum samar. Santo mundur ketakutan, tapi di belakangnya ombak besar masuk menghantam mulut goa, menutup jalan keluar. Dan dari kedalaman goa, muncul sosok perempuan berbaju hijau. Rambutnya panjang terurai, kulitnya pucat seperti mutiara. Ia melangkah pelan, suaranya bergema lembut. "Kau memanggilku, Santo?" Santo tak mampu menjawab. Ia berlutut tanpa sadar. Sosok itu mendekat, menatapnya dengan senyum misterius. "Lautku bisa memberimu segalanya. Emas, kapal, kekayaan yang tak habis, tapi..." Dia menatap mata Santo dalam-dalam. "Kau tahu laut tidak pernah memberi tanpa menagih kembali." Hening panjang menyelimuti goa itu. Hanya suara ombak dan napas Santo yang terdengar. Ia tahu saat itu hidupnya sudah melangkah ke jalan yang tak akan pernah sama lagi. Malam itu, di Gua Putri Pelabuhan Ratu, perjanjian pertama dimulai dengan saksi laut dan gelombang. Malam di Pelabuhan Ratu semakin pekat setelah kejadian di Gua Putri. Pak Santo pulang dengan hati yang tak tenang, membawa batu hijau yang masih memancarkan cahaya lembut. Semakin gelap malam, semakin terasa berat udara di sekitarnya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan. Sejak malam itu hidupnya berubah. Setiap malam, ia selalu terbangun oleh suara bisikan lembut yang datang dari arah laut. Awalnya samar seperti suara angin yang melintas di sela-sela perahu, tapi lambat laun semakin jelas, seolah ada seorang perempuan sedang memanggilnya dengan nada memohon dan menuntut. "Saantoi, datanglah." Hati Santo berdebar. Ia berusaha menutup telinga, menenangkan diri, berpikir itu hanya angin atau imajinasinya. Tapi suara itu selalu kembali, mengusik tidurnya. Kadang ia mendengar tawa halus yang menyeramkan, bercampur dengan suara deburan ombak yang tak wajar. Ombak malam itu terdengar lebih berat, lebih ganas, seolah menekannya dari segala arah. Seminggu berlalu, dan fenomena itu semakin intens. Saat ia duduk di dermaga menunggu kapal, ia melihat bayangan wanita berbaju hijau menari di atas ombak. Sosok itu tak pernah bergerak mendekat, tapi selalu muncul di tepi pandangan Santo, membuat jantungnya terasa seperti dihimpit tangan tak terlihat. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan pada Santo. Ia tampak gelisah, sering berbicara sendiri, dan matanya kosong menatap laut. Anak-anak menjauhinya, sementara para nelayan lain mulai menghindari kapalnya. Mereka mendengar desas-desus tentang goa dan kekuatan gaib yang kini menempel pada Santo. Suatu malam Jumat Kliwon, ketika angin bertiup kencang dan bulan tertutup awan gelap, Santo memutuskan menyelidiki suara itu. Ia membawa perahunya ke tengah laut, di mana cahaya hijau dari batu kecilnya memantul di permukaan air. Semakin ia mendekat, suara itu berubah menjadi teriakan menjerit campur tawa, membuat bulu kuduknya meremang dan telinganya berdenging. Tiba-tiba, dari gelap laut, muncul sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ombak naik tinggi secara tiba-tiba, menenggelamkan perahu kecilnya. Sosok wanita hijau itu muncul lebih nyata. Wajahnya memancarkan cahaya pucat, matanya merah menyala seperti bara api di kegelapan. Ia mengangkat tangan menunjuk Santo, dan suara gaibnya terdengar menggema di telinga Santo. "Kau telah melihatku, Santo. Sekarang kau terikat. Laut telah memilihmu,
dan aku menunggumu." Perahu Santo terguncang keras. Air laut masuk deras, ombak seperti monster hidup yang ingin menelannya. Ia mencoba mengendalikan perahunya, tapi tubuhnya gemetar tak terkendali. Napas tersengal, dan pandangan mulai kabur. Setiap detik di tengah laut itu terasa seperti abad yang panjang, penuh rasa takut dan putus asa. Ketika akhirnya ia berhasil kembali ke dermaga, tubuh Santo basah kuyup dan gemetar hebat. Ia terduduk di pasir menatap laut yang kini tampak tenang. Namun hatinya tahu, tenang itu hanya tipuan. Dari dalam terdengar lagi bisikan yang samar. "Datanglah, jangan menolak, aku menunggumu di Goa Putri." Sejak malam itu, Santo tak pernah bisa tidur nyenyak. Suara itu mengikuti kemanapun ia pergi. Di pasar, di warung kopi, bahkan saat berada di rumah. Kadang ia melihat bayangan hijau menyelinap di tepi jendela. Mendekat, tapi menghilang saat ia menatap langsung. Bu Lastri mulai ketakutan. Ia melihat suaminya berubah, selalu murung, sering menatap kosong ke arah laut. Wajah Santo semakin pucat, matanya memerah karena kurang tidur, dan tangan-tangannya gemetar ketika menyentuh apapun. Santo mulai menyadari bahwa perjanjian di Goa Putri bukan sekadar janji biasa. Suara dan sosok itu bukan mimpi atau halusinasi. Ia merasakan ikatan kuat dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan dari hidupnya sendiri. Laut, yang dulu memberinya kehidupan, kini menjadi pengawas yang haus janji dan tumbal. Malam itu, angin laut bertiup semakin kencang, dan gelombang membentur dermaga, seolah memperingatkannya. Santo menunduk memegang batu hijau di tangannya, dan berbisik pelan, "Apa yang harus kulakukan agar aku tidak hilang di laut ini?" Tak ada jawaban. Hanya suara ombak dan bisikan samar yang terdengar semakin dekat, menandai bahwa ritual di Goa Putri baru saja dimulai. Dan Santo kini terperangkap dalam labirin kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Malam itu angin laut membawa aroma asin yang tajam, lebih pekat daripada biasanya. Pak Santo berdiri di depan mulut Goa Putri. Batu hijau masih tergenggam erat di tangannya. Ombak di tepi pantai berdebur keras, seolah memperingatkan siapapun untuk tidak mendekat. Tapi Santo sudah tak peduli. Suara bisikan malam sebelumnya masih terngiang di telinganya, memanggil dengan nada memaksa. "Datanglah, jangan menunda, aku menunggumu." Tubuh Santo gemetar, namun langkahnya tetap maju. Setiap kali ia memasuki goa, suhu turun drastis, dingin yang menusuk tulang, membuat napasnya memburu. Pewamis laut dan lumut basah memenuhi rongga hidungnya. Di dalam gelap goa, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Di dinding batu, muncul siluet wajah perempuan cantik namun menyeramkan. Matanya merah, senyumnya menantang, seolah hidup dan mengawasi setiap gerak Santo. Suara gaib itu muncul lagi, jelas menembus kepalanya. "Kau datang tepat seperti yang kukatakan. Kau ingin kekayaan, bukan? Kekayaan yang tidak akan pernah habis. Tapi kau harus menandatangani perjanjian, Santo." Laut tidak pernah memberi begitu saja. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan berbaju hijau lumut, kulit pucat, rambut panjang terurai, matanya menatap Santo tajam seperti menembus jiwanya. Tanpa menunggu jawaban, sosok itu melangkah mendekat. Ombak kecil di dalam goa bergerak sendiri. Air memercik seperti dipandu kekuatan tak terlihat. Santo ingin mundur, tapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di lantai goa. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak cepat. Sosok itu mengulurkan tangan. Jari-jari panjangnya menari di udara. Demi sebuah aura dingin menelan tubuh Santo. Suara perempuan itu kembali bergema, kini lebih tegas dan mencekam. "Dengarlah, Santo. Aku adalah Ratu Laut Selatan. Ku bisa memberimu emas, kapal, kekayaan yang tak habis. Tapi semuanya ada harga yang harus dibayar. Satu nyawa dari yang paling kau cintai dalam 7 hari setelah kau menerima berkahku." Santo terperanjat, seluruh tubuhnya membeku. Dia menggenggam batu hijau, seolah itu satu-satunya jangkar yang bisa menahan dirinya. "Tetapi, aku tidak mau." Juni suaranya tercekik, takut sekaligus tidak berdaya. Perempuan itu tersenyum tipis, tatapannya menusuk. "Jangan takut. Sebuah orang yang datang ke goa ini.
akan menerima pilihan yang sama. Kekayaan atau hidupmu yang tetap aman. Tapi jangan lupakan, kekayaan yang kuberikan akan memaksa pilihan itu keluar. Komandansi bisa melarikan diri dari Laut Santo. Aku menunggumu. Pilihanmu akan segera datang. Di saat itu air di goa mendadak berputar sendiri, membentuk pusaran gelap yang berkilau hijau samar. Suara tawa gaib bergema di seluruh gua, seperti banyak perempuan dan makhluk laut yang menunggu. Santo merasa dunia di sekitarnya runtuh. Tekanan tak terlihat menekan dadanya. Ia terduduk di batu, menatap pusaran air. Batu hijau di tangannya bergetar hebat, memancarkan cahaya yang menembus gelap. Sosok Ratu Laut Selatan kini melayang di atas pusaran itu. Tatapannya tetap menempel di Santo, menunggu jawaban. Santo sadar, ini bukan peringatan lagi. Ini adalah ultimatum. Jika ia menolak, laut bisa mengambil nyawanya kapan saja. Jika ia menerima, ia akan kaya. Tapi harga yang harus dibayar adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Ia menunduk memegang batu hijau dan berbisik sendiri. Aku mau, tapi bagaimana aku bisa menebus? Siapa yang harus kuberikan? Perempuan itu melangkah lebih dekat, rambutnya menyapu lantai goa. Suaranya berbisik di telinga Santo, lebih mencekam daripada gelombang yang menghantam perahu. Pikirkan baik-baik, Santo. Waktu hanya 7 hari. Laut tidak sabar, dan aku selalu menagih. Sejak saat itu, Santo terikat pada goa dan Ratu Laut Selatan. Setiap malam ia mendengar bisikan, melihat bayangan hijau, merasakan ombak menghantam pikirannya. Kekayaan yang dijanjikan sudah mulai masuk ke kehidupannya. Kapal baru, hasil tangkapan melimpah, uang di tangan. Tapi ia tahu tumbal itu menunggu, dan waktu terus berjalan. Malam itu, goa putri kembali sunyi, tapi Santo tahu keheningan itu penuh ancaman. Setiap detik, setiap napas adalah pengingat bahwa laut selalu menagih. Dan perjanjian sudah dimulai. Kehidupan Pak Santo berubah drastis setelah malam di Goa Putri. Kekayaan mulai mengalir seperti air pasang yang tak terkendali. Kapal tua yang dulu nyaris roboh kini terganti dengan kapal baru yang megah, dilengkapi mesin dan jaring terbaik. Setiap hari hasil tangkapan laut melimpah. Ikan-ikan segar meluber ke dermaga dan dijual dengan harga tinggi. Uang datang tanpa henti, membuat Santo menjadi pusat perhatian para nelayan dan penduduk desa. Awalnya Santo merasa lega. Ia bisa membayar semua utang yang menumpuk, membeli bahan pangan untuk keluarganya, bahkan memberi sedikit bantuan kepada tetangga yang miskin. Semua tampak sempurna di permukaan, namun sesuatu di dalam dirinya terus berbisik. Sesuatu yang tak bisa ia pahami. Suara itu selalu datang di malam hari, lembut tapi menakutkan. Setiap kali ia tertawa karena senang dengan keberhasilannya, suara itu muncul seperti gema yang menegur. Kau tahu harga yang harus dibayar, Santo. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Awal mula keanehan terlihat jelas saat ia memeriksa kapalnya pada suatu malam. Ombak malam itu bergerak sendiri, bergelora lebih keras dari biasanya. Bahkan ketika angin tampak tenang, kapal yang biasanya stabil kini bergoyang-goyang seolah ada tangan tak terlihat yang menekannya. Santo merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia menatap laut yang hitam. Namun di balik gelap itu, ada cahaya hijau samar yang berkilau, menari di atas ombak, seperti mata yang mengawasinya. Hati Santo mulai gelisah, namun naluri manusia serakah membuatnya menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanyalah efek dari kelelahan dan stres. Yue mencoba tidur, tapi suara bisikan semakin menjadi-jadi. Kali ini, bukan hanya satu suara, melainkan banyak suara perempuan yang terdengar bergema di kepalanya. Mereka berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti, namun nadanya menuntut dan mengancam. Suara itu bercampur dengan tawa yang menyeramkan, kadang seperti tangisan, kadang seperti jeritan putus asa, kekayaan yang datang bukan tanpa konsekuensi. Santo mulai memperhatikan pola aneh. Setiap malam kapal yang ia bawa ke laut tampak diikuti bayangan gelap di atas air. Ombak yang menghantam kapalnya semakin ganas ketika ia melaut. Bahkan ketika laut tampak tenang, ikan yang melimpah pun bukan hanya berlimpah di jaringnya. Beberapa kali ia melihat ikan-ikan itu tampak matanya merah menyala, bergerak seperti menatap Santo dengan intensitas yang menakutkan. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan pada Santo. Ia tidak lagi tersenyum seperti sebelumnya. Matanya selalu kosong,
menatap ke arah laut dengan intensitas yang aneh. Tubuhnya kurus meski makan cukup, dan kulitnya pucat seperti tersiram air asin setiap hari. Anak-anak menjauhinya, menyebutnya orang laut, karena mereka percaya Santo telah disentuh kekuatan gaib. Tetangga-tetangganya pun mulai menjaga jarak, merasakan aura dingin yang seakan menempel pada Santo. Suatu malam, ketika Santo kembali dari melaut, badai datang tiba-tiba. Tanpa peringatan, angin kencang menghantam dermaga. Ombak membentur kapal-kapal lain dan kapal Santo terguncang hebat. Dia berpegangan, napasnya tersengal, hatinya dipenuhi rasa takut yang mencekam. Lalu terdengar suara halus dari arah laut. Kau terlalu cepat menikmati apa yang kuberikan, Santo. Waktumu hampir habis. Santo menunduk menahan napas. Ia tahu suara itu bukan mimpi. Ombak semakin besar, dan dari balik gelap laut muncul sosok perempuan berbaju hijau. Sosok itu melayang di atas permukaan air. Rambut panjangnya tergerai, kulitnya pucat memantulkan cahaya bulan yang tertutup awan. Matanya merah menyala, menatap Santo seperti menembus jiwanya. Sosok itu tidak bicara, hanya menatap. Dan Santo merasa seluruh tubuhnya seperti dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, Santo menemukan hal aneh di kapalnya. Uang yang ia simpan di kotak kayu malam sebelumnya kini berserakan di dek. Namun ada jejak kaki kecil basah yang terlihat seperti bekas tangan seorang anak di atas uang itu. Dia merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi mencoba menenangkan diri. Berpikir bahwa mungkin ini akibat hujan semalam. Namun perasaan takut itu tetap menempel. Hari-hari berikutnya, Santo semakin menyadari kutukan yang menyertainya. Kekayaannya melimpah, tapi setiap kali ia merasa senang, selalu ada tanda-tanda pertanda buruk. Perahu yang hampir tenggelam sendiri, ikan-ikan yang menatapnya tajam, dan bisikan yang tak henti-henti di kepalanya. Setiap malam suara itu semakin menuntut, semakin menegaskan bahwa sesuatu yang berharga akan segera diminta. Santo mulai merasa terjebak. Kekayaan yang ia dapatkan membuatnya dihormati, tapi juga membuatnya terasing. Istrinya, Bulastri, memandangnya dengan mata penuh ketakutan. Mereka jarang berbicara. Santo sendiri takut untuk berbicara tentang apa yang terjadi, takut orang lain akan menganggapnya gila, atau menyalahkan kekuatan gaib yang telah menempel pada dirinya. Suatu malam Jumat Kliwon, Santo duduk di dermaga menatap laut yang tenang. Batu hijau di tangannya memancarkan cahaya lembut. Ia tahu waktu semakin menipis. Janji di Goa Putri mulai menagihnya. Gelombang yang awalnya tenang kini bergelora samar, seolah sedang menghitung mundur hari-hari yang tersisa. Santo memejamkan mata, mencoba menenangkan hatinya, tapi dalam hatinya ia sadar kekayaan yang ia miliki hanyalah hujan emas yang diselimuti kutukan, dan harga yang harus dibayar akan datang lebih cepat daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, angin laut berhembus lebih keras. Ombak menghantam dermaga dengan ritme seakan menagih sesuatu. Santo menunduk menggenggam batu hijau dan berbisik pelan. Aku tahu, waktuku akan segera tiba, tapi aku belum siap. Aku belum siap. Dan dari kedalaman laut yang gelap, terdengar suara nyanyian lembut. Memanggil namanya, menandakan bahwa perjanjian dengan Ratu Laut Selatan kini benar-benar mulai menagih harga yang mengerikan. Sejak malam di Goa Putri, Pak Santo hidup dalam ketakutan yang terus meningkat. Kekayaannya melimpah, tapi setiap keberhasilan selalu diiringi bisikan dari laut dan sosok hijau yang muncul di tepi matanya. Semakin sering ia melaut, semakin terasa gelombang menekannya, seperti ada tangan tak terlihat yang ingin mengambil sesuatu dari dirinya. Malam Jumat Kliwon itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ombak berdebur berat meski langit terlihat tenang. Santo duduk di dermaga, memegang batu hijau yang sejak Goa Putri selalu menemaninya. Suara gaib terdengar jelas di telinganya, bergema, menuntut, tidak memberi jeda. Waktumu hampir habis, Santo. Aku menunggumu. Jugangan yang menolak lagi. Santo menelan ludah. Ia tahu apa yang dimaksud tumbal. Sosok Ratu Laut Selatan menagih janji. Ia teringat kata-kata perempuan itu di Goa Putri. Satu nyawa dari orang yang paling dicintai dalam 7 hari setelah menerima berkah. Kini hari itu hampir habis. Bulastri, istrinya, duduk tak jauh darinya. Wajahnya pucat, matanya penuh kecemasan. Dia masih lihat suaminya seperti orang asing.
Santo menatapnya, hatinya sakit, ingin berlari, ingin menolak, tapi ia tahu tidak ada jalan keluar. Setiap kali ia menolak, ombak menghantam kapal. Angin berputar liar dan bisikan dari laut menjadi semakin mengerikan. Malam itu, Santo berjalan ke rumah. Di setiap langkah, pasir di dermaga seolah menahan kakinya. Setiap detik terasa lama, seperti bumi sendiri sedang mengingatkan akan harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, suara nyanyian itu muncul. Lebih dekat, lebih menyeramkan. Suara itu membuat seluruh tubuh Santo gemetar. Dia menoleh, dan di ujung dermaga terlihat sosok hijau itu menatap tajam. Siapa yang akan kau pilih, Santo? Suara itu berbisik, menggema di kepala Santo seperti ribuan jeritan. Santo merunduk, hatinya hancur. Cemaiku satu-satunya pilihan ini adalah menuruti syarat yang diberikan Ratu Laut Selatan. Ia menatap Bulastri, istrinya yang telah bersamanya selama lebih dari 20 tahun, yang kini duduk di kursi goyah, memandanginya dengan tatapan bingung dan takut. Air mata menetes dari pipi Santo, tapi ia tak mampu bicara. Maafkan aku, aku tak bisa menghindar. Bisiknya, suara tercekat. Dalam hitungan detik, sosok hijau itu bergerak cepat. Ombak malam itu bergulung ke dermaga, angin berputar liar, dan seluruh dunia Santo terasa berguncang. Dia memegang Bulastri, mencoba melindunginya, tapi tubuhnya terasa berat, tak mampu bergerak. Sosok Ratu Laut Selatan mendekat, menatap mereka dengan mata merah yang membara. Ini harga kekayaanmu, Santo. Harga yang kau pilih sendiri. Suara itu bergema, dingin, seperti mencabik-cabik hatinya. Tiba-tiba, tangan sosok itu menyentuh Bulastri, dan energi dingin menusuk hingga ke tulang Santo. Tubuh istrinya terangkat, melayang di udara seolah tak ada gravitasi. Ia menjerit, tapi jeritannya teredam oleh suara ombak yang bergemuruh di sekeliling. Santo menahan diri, menatap, berusaha berteriak, namun suaranya tercekik. Setelah beberapa detik yang terasa seperti abad, tubuh Bulastri ditarik masuk ke pusaran cahaya hijau di atas laut. Ombak menelan tubuhnya perlahan, meninggalkan Santo di dermaga, gemetar, napas tersengal, dan hati hancur. Batu hijau di tangannya bergetar hebat, memancarkan cahaya yang semakin terang, seakan memberi peringatan sekaligus menandai janji telah ditebus. Santo jatuh terduduk di pasir, menatap ke laut yang kini tampak tenang kembali, tapi hatinya hancur. Unity second brain yang darahnya padanya sekarang dikutuh. Setiap malam, ia akan mendengar suara tangisan Bulastri dari arah laut, suara yang memohon, menuntut, dan menyiksa jiwanya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Santo. Setiap kekayaan yang ia dapatkan selalu diiringi rasa bersalah yang menggerogoti. Dia menjadi sosok yang dingin, selalu murung, berbicara sedikit, dan matanya selalu kosong menatap laut. Nelayan lain mulai menghindarinya. Anak-anak menjauhinya, bahkan tetangganya enggan bicara. Semua merasakan aura gelap yang menyelimuti Santo. Malam-malamnya kini selalu dihantui bisikan. Kau tahu harga yang harus dibayar, Santo. Jangan lupakan. Setiap kali ia melaut, ombak lebih ganas. Ikan-ikan menatapnya tajam dan bayangan hijau itu muncul di tepi matanya. Santo sadar bahwa kehidupannya kini terikat pada Ratu Laut Selatan sepenuhnya. Dan apapun yang ia lakukan tak akan pernah bisa menghapus harga yang telah ditentukan. Kekayaan yang ia dapatkan kini terasa seperti pedang bermata dua, melindungi hidupnya secara materi, tapi menghancurkan jiwa dan hatinya. Dia berjalan di dermaga menatap laut, dan dengan suara parau berbisik, "Aku tidak mau, tapi aku tak bisa melawan. Aku tak bisa melawan." Dari kedalaman laut yang gelap, suara nyanyian itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih menyeramkan, memanggil nama Santo, menandakan bahwa tumbal yang tak terelakkan telah mengambil yang tercinta, dan perjanjian di Goa Putri kini menuntut pembayaran penuh. Sejak malam itu, kehidupan Santo berubah total. Dewi menjadi kaya raya, tapi sepi, terasing, dan hidupnya dikuasai rasa takut, penyesalan, serta bisikan gaib yang selalu hadir tanpa henti. Setiap kali melihat laut, ia tahu bahwa Ratu Laut Selatan selalu menunggunya, menagih harga yang belum selesai, dan malam-malam berikutnya hanya akan membawa penderitaan yang semakin mencekam. Malam itu pelabuhan Ratu sunyi, hanya terdengar debur ombak dan desir angin yang menusuk tulang.
Pak Santo berdiri di dermaga, menatap laut yang gelap pekat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Sejak tumbal Bulastri hilang di telan laut, setiap malam bagi Santo menjadi neraka hidup. Kekayaan yang ia miliki tidak mampu menghapus rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan yang menghantui jiwanya. Cahaya bulan tertutup awan, membuat gelap semakin menekan. Di kejauhan, bayangan hijau yang selalu menemaninya muncul lagi, menari-nari di atas ombak, menatapnya dengan mata merah menyala seperti bara api. Bisikan lembut terdengar jelas bergema mengiris kesunyian malam. "Datanglah, jangan menolak. Malam ini waktumu akan diputuskan." Santo menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat, tapi naluri takut dan rasa bersalah memaksa dia maju. Dia tahu malam hari ini sedang semalam terakhir ketika janji dan kutukan akan bertemu. Ombak bergulung liar, menampar kapal-kapal di dermaga, dan angin berputar, membawa aroma asin yang pekat dan menyengat, membuat paru-parunya terbakar setiap kali menarik napas. Ia berjalan menyusuri dermaga. Langkahnya berat seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Setiap papan kayu yang diinjak terdengar seperti jeritan halus. Tiba-tiba sosok hijau itu muncul di ujung dermaga, lebih nyata daripada sebelumnya. Tubuhnya melayang di atas air. Rambutnya panjang tergerai, kulitnya pucat berkilau, dan matanya menyala merah seperti bara yang membakar jiwa Santo. "Kau melihat kekayaanmu, tapi kau lupa harga yang harus dibayar," bisik sosok itu. Suara itu bergema, menggetarkan udara di sekitar dermaga, membuat seluruh tubuh Santo gemetar hebat. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa tertahan, seperti terjebak di lantai yang licin dan mematikan. Tiba-tiba, ombak besar menghantam dermaga. Kayu-kayu retak, air laut masuk ke papan-papan, membasahi kaki Santo. Sosok hijau itu melangkah mendekat, dan dari tangannya, air laut berputar sendiri membentuk pusaran. Di dalam pusaran itu muncul bayangan samar Bulastri, menatap Santo dengan mata penuh ketakutan, bercampur tangis dan penyesalan. Santo menjerit memanggil nama istrinya, tapi suaranya teredam oleh gemuruh ombak. Aku tidak mau ini terjadi," Santo teriak. Air mata mengalir deras, tapi Ratu Laut Selatan tidak peduli. Sosok itu melayang lebih dekat, dan pusaran air semakin kuat, menarik tubuh Santo ke dalam tekanan yang tak bisa ia lawan. Tiba-tiba terdengar suara tawa gaib, bercampur dengan tangisan, bergema di seluruh dermaga. Semua perahu dan kapal yang ada ikut bergoyang, seperti ikut menyaksikan malam itu. Bayangan hijau itu menatap Santo dalam-dalam. Matanya merah menyala, dan suara dinginnya bergema di kepala Santo. "Inilah harga yang harus dibayar. Semua yang kau miliki, semua yang kau cintai, bukan kembali kepada laut. Tidak ada jalan keluar." Santo merasa tubuhnya melayang, diseret oleh kekuatan tak terlihat. Hatinya hancur, napasnya tercekat, dan setiap detik terasa seperti bertahun-tahun. Dia mesut kematikan berdua, perlawanan apa, tapi doa itu hanya terdengar di telinganya sendiri, tenggelam dalam debu romba dan bisikan gaib. Tiba-tiba, tubuh Bulastri muncul di pusaran, menatap Santo satu kali lagi. Mata istrinya penuh cinta, namun bercampur kesedihan yang mendalam. Pusaran itu semakin kuat, dan dengan satu hentakan dahsyat, tubuh Santo terhempas ke lantai dermaga, sementara pusaran hijau menyedot Bulastri kembali ke laut. Darah mengalir dari kaki dan tangannya karena terbentur papan dermaga yang pecah. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan rasa bersalah membakar setiap jengkal hatinya. Ia tersungkur di pasir, menatap laut yang kini tenang kembali. Tapi hatinya tahu ketenangan itu hanya tipuan. Sosok hijau itu masih menatapnya dari kejauhan. Matanya menyala merah, menandakan bahwa malam ini baru awal dari penderitaan yang lebih dalam. Sejak malam itu, Pak Santo menjadi manusia yang hilang dari dunia sosialnya. Kekayaannya tetap ada, tapi tubuh dan jiwanya terkunci oleh rasa takut dan penyesalan. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan istrinya, suara yang menuntut, membakar hatinya. Dan suara bisikan Ratu Laut Selatan yang selalu hadir, mengingatkan bahwa perjanjian belum selesai, dan kutukan laut selalu menunggu yang berikutnya. Dermaga yang dulu ramai kini menjadi saksi sunyi tragedi Pak Santo. Ombak malam itu seakan tidak pernah tenang, menumbuhkan rasa takut yang tak pernah hilang. Santo tahu, setiap kekayaan yang ia dapat hanyalah pedang bermata dua. Melindungi materi, tapi menggerogoti jiwa, menghantui setiap langkah,
dan mengingatkannya bahwa laut tidak pernah memberi tanpa menagih, dan malam-malam berikutnya akan lebih mencekam dari sebelumnya. Malam itu, dermaga sepenuhnya menjadi simbol penderitaan, tempat di mana manusia bisa menjadi kaya sekaligus hilang dalam ketakutan, di bawah kekuatan gaib yang tak bisa ditawar. Santo menunduk memegang batu hijau yang kini panas dan berbisik parau. "Maafkan aku, Putri, aku tidak bisa menolongmu. Aku tidak bisa." Dan dari kedalaman laut yang gelap, terdengar lagi nyanyian lembut tapi menakutkan, memanggil nama Santo, menandakan bahwa malam berdarah di dermaga ini hanyalah awal dari siklus kutukan yang tak berujung. Sejak malam berdarah di dermaga, kehidupan Pak Santo berubah total. Ia kini kaya raya, memiliki kapal besar, rumah mewah, dan hasil tangkapan laut yang melimpah. Warga desa yang dulu mengolok-oloknya kini menatapnya dengan kagum dan rasa takut. Namun kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan, malah menjadi penjara yang mencekik jiwanya. Santo hidup dalam kesepian yang dalam, terasing dari semua orang yang pernah ia cintai. Setiap langkahnya di desa selalu diikuti bisikan halus dari laut. Suara itu datang di siang hari, di malam hari, bahkan ketika ia sendirian di rumah. Kadang terdengar nyanyian lembut yang memanggil namanya. Kadang bisikan mengancam yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Santo tidak bisa tidur nyenyak, selalu terbangun dengan rasa takut yang mencekam. Mata istrinya yang dulu penuh cinta kini hanya muncul di ingatan dan mimpi buruknya. Selalu menangis, menuntut, dan menatapnya dengan kesedihan tak terhingga. Orang-orang desa mulai menjaga jarak. Anak-anak menjauh saat Santo lewat, takut pada aura gelap yang selalu menyelubungi dirinya. Tetangga-tetangganya enggan berbicara, dan orang-orang yang dulu ramah kini hanya menatapnya dengan rasa takut atau ketidakpercayaan. Santo menyadari bahwa kekayaannya membuatnya dihormati, sekaligus terasing dari kehidupan sosial yang normal. Setiap malam, ombak di pelabuhan bergerak sendiri, bergelora meski angin tampak tenang. Ikan-ikan di kapal Santo menatapnya dengan mata merah menyala, dan bayangan hijau yang selalu menghantui matanya muncul lagi di tepi dermaga. Itu, Ratu Laut Selatan selalu mengawasinya. Kekayaan yang ia dapatkan adalah hadiah yang disertai kutukan, dan harga yang harus dibayar masih terus menunggu di balik gelap laut. Santo mulai berbicara sendiri, mencoba berdialog dengan sosok hijau itu yang hanya muncul di tepi pandangannya. Kadang ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya, seperti mengingatkan bahwa ia tidak akan pernah bebas. Kadang bisikan itu terdengar lebih keras, menuntut, bahkan menyiksa pikirannya. Suara itu berkata, "Kau menikmati hartamu, tapi jangan lupa, sesuatu akan datang menagih." Setiap kali mendengar suara itu, Santo merasa jantungnya berhenti sejenak, napasnya tersengal, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia mencoba melaut untuk melupakan rasa takut itu. Tapi setiap perjalanan ke laut selalu diiringi gelombang yang ganas, pusaran air yang aneh, dan cahaya hijau yang selalu mengikuti perahunya. Laut seakan berkata bahwa Santo tidak akan pernah benar-benar bebas dari perjanjian Goa Putri. Di malam-malam berikutnya, Santo semakin merasa kesepian. Dia memiliki semua kekayaan yang bisa dibayangkan, tapi tidak ada satupun orang yang benar-benar dekat dengannya. Tetangganya hanya datang untuk meminta bantuan finansial, bukan karena ingin berteman. Para nelayan lain takut bersaing atau berinteraksi dengannya. Santo hidup seperti raja di istana kosong, dikelilingi kemewahan tapi terasing dari manusia lain. Ia mencoba berbicara dengan Bu Lastri dalam ingatannya, merasakan suaranya di dalam mimpi, memohon maaf karena tak bisa menyelamatkannya. Setiap mimpi selalu berakhir tragis. Bu Lastri muncul di tepi laut, tersenyum sedih, kemudian ditarik ke dalam pusaran air hijau yang berputar liar. Santo terbangun dengan teriakan. Tubuh basah oleh keringat dingin, jantung terasa seperti akan meledak. Hari demi hari, Santo menyadari pola yang menakutkan. Kekayaan yang ia miliki selalu membawa tanda-tanda aneh. Kapal yang bergerak sendiri di dermaga, hasil tangkapan yang melimpah tapi ikan-ikannya menatapnya tajam, dan bisikan dari laut yang semakin menuntut. Setiap malam, dia harus menghadapi ketakutan, penyesalan, dan pengawasan gaib yang terus menggerogoti jiwanya. Orang-orang desa mulai menyebut Santo sebagai manusia yang tersentuh laut,
yang dihormati karena kekayaannya tapi dijauhi karena aura gelapnya. Santo sendiri tidak peduli dengan sebutan itu, karena ia tahu kekayaannya hanyalah pedang bermata dua. Melindungi materi tapi menghancurkan jiwa, mengasingkan dirinya dari cinta dan kasih sayang yang dulu ia miliki. Suatu malam, saat Santo duduk di tepi dermaga memandang laut yang tenang, suara Ratu Laut Selatan terdengar jelas di telinganya. Kau hidup dengan hartamu, tapi jangan lupa, harga yang harus dibayar belum selesai. Ku menunggumu. Santo menunduk, memegang batu hijau di tangannya. Setiap kekayaan yang ia nikmati hanya membuatnya semakin terikat, semakin terasing, dan semakin dekat dengan akhir yang menakutkan. Ia menyadari bahwa hidupnya kini bukan miliknya sendiri. Iris hanyalah boneka di tangan Ratu Laut Selatan, tetapi terkunci dalam kesepian dan penderitaan yang tak berujung. Sejak malam itu, Santo berjalan di dermaga dengan langkah perlahan. Tubuhnya gemetar, mata selalu menatap laut. Ia hidup di antara kemewahan dan kutukan, di antara rasa takut dan penyesalan, dan di antara harta yang melimpah tapi tak ada yang bisa mengisi kekosongan jiwanya. Laut selalu mengawasinya, dan Ratu Laut Selatan menunggu, menandai bahwa malam-malam berikutnya akan membawa penderitaan yang lebih mencekam, lebih mendalam, dan lebih sulit untuk dihindari. Malam itu pelabuhan Ratu diselimuti sunyi yang mencekam. Pak Santo berdiri di dermaga, menatap laut yang gelap pekat, tubuhnya gemetar. Suara bisikan dari Ratu Laut Selatan terdengar jelas, menggema di kepalanya, menembus setiap sudut pikirannya. Santo, waktumu hampir habis. Malam ini laut akan menagih semuanya. Jangan menolak. Hati Santo terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Ia tahu bahwa balasan dari Laut Selatan tidak bisa ditawar lagi. Kekayaannya yang melimpah, kapal megahnya, bahkan tubuhnya sendiri yang masih selamat hanyalah ilusi keamanan. Semua yang ia cintai, semua yang pernah dekat dengannya, kini berada di tangan kekuatan gaib yang menunggu saatnya menagih. Tiba-tiba, angin malam berputar liar, mengguncang dermaga dan kapal-kapal di sekitarnya. Ombak bergerak tidak wajar, bergulung tinggi hingga menghantam kayu-kayu dermaga. Batu hijau di tangan Santo bergetar hebat, memancarkan cahaya hijau yang menusuk kegelapan malam. Sosok hijau itu muncul, melayang di atas air dengan mata merah menyala, menatap Santo dengan intensitas yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Ingat janji di Goa Putri, Santo. Malam ini kau akan membayar. Suara itu bergema. Santo menunduk, menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu, balasan ini bukan sekadar tumbal fisik, tapi juga ujian jiwa. Ombak malam itu seakan hidup, menarik kapal-kapal dan dermaga ke tengah laut. Bayangan hijau itu mengangkat tangan, dan pusaran air besar muncul, menelan cahaya bulan, memantulkan cahaya batu hijau Santo, dengan kilatan yang membuat kepala terasa pusing. Dalam pusaran itu, ia melihat wajah Bulastri muncul sekejap, menatap Santo dengan air mata mengalir, bercampur ketakutan dan penyesalan. Suara tangisannya membakar hati Santo, membuatnya ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Pusaran air itu semakin besar, dan gelombang menghantam dermaga, memecahkan papan kayu, membuat kakinya terluka. Kau telah menikmati hartamu, Santo. Kini saatnya membayar. Suara itu bergema, lebih menakutkan dari sebelumnya. Tiba-tiba tanah dermaga bergetar, air laut memancar ke atas, menciptakan kabut asin yang membungkus Santo. Tubuhnya terasa tertarik, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia mencoba menahan diri, menggenggam batu hijau, berteriak memohon ampun, tapi semuanya sia-sia. Laut bergerak liar, menelan cahaya hijau yang sebelumnya menemaninya. Di saat itu, Santo merasakan sesuatu yang lebih mencekam daripada ombak atau angin. Suara ribuan bisikan dari laut terdengar bersamaan, memanggil namanya, menjerit, menuntut, memintanya menyerahkan segalanya. Tubuh Santo gemetar hebat, nyaris tidak mampu berdiri. Ia merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang, seolah ribuan tangan menekannya dari segala arah. Santo jatuh terduduk di dermaga, napasnya tersengal, dan air mata mengalir deras. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi akhir dari perjanjian di Goa Putri. Kekayaan yang ia nikmati hanyalah tipuan, pengikat yang menjeratnya pada kutukan yang lebih besar.
Sosok hijau itu melayang lebih dekat. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Menatap Santo dengan penuh penghakiman. Kau ingin hidup dengan kekayaan, tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa yang paling kau cintai. Sekarang waktumu habis. Suara itu bergema, Santo menunduk, menggenggam batu hijau yang kini terasa panas membakar telapak tangannya. Iya tuh, tidak ada jalan untuk menghindar. Tubuhnya gemetar hebat, hati hancur dan seluruh dunia terasa runtuh di sekitarnya. Ia menutup mata, berdoa dalam hati, memohon agar kekuatan gaib itu memberikan kesempatan kedua. Namun doa itu hilang dalam debu ombak dan bisikan yang mencekam. Pusaran air besar mulai menyedot Santo ke tengah dermaga. Tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam perut laut. Bayangan hijau itu melayang di atasnya. Matanya merah menyala. Dan suara gaibnya terdengar satu kali lagi. Inilah balasan dari Laut Selatan. Janji tidak pernah diingkari. Dan kini kau akan merasakannya. Santo terhuyung, nyaris jatuh ke pusaran. Darah dari luka-luka di kakinya bercampur dengan air laut yang asin. Ia menatap laut, menatap pusaran yang menelan segala yang ia cintai. Dan dalam hati hanya ada satu hal. Penyesalan tak terhingga. Kekayaan yang dimilikinya kini terasa sia-sia. Semuanya hanyalah ilusi. Jerat maut yang menunggu untuk menenggelamkan seluruh hidupnya. Saat pusaran mencapai puncaknya, sosok hijau itu menghilang sekejap, meninggalkan Santo di dermaga yang kini roboh sebagian. Tubuhnya basah kuyup, gemetar dan hati hancur. Namun ia tahu ini bukan akhir. Balasan dari Laut Selatan telah dimulai. Dan setiap detik berikutnya hanyalah awal penderitaan yang lebih dalam, lebih mencekam dan lebih tak terelakkan. Santo jatuh terduduk, menatap laut yang kini kembali tampak tenang. Suara tangisan dari kedalaman air terdengar samar, mengingatkan bahwa Ratu Laut Selatan selalu menagih, dan perjanjian Goa Putri menuntut harga yang lebih tinggi daripada yang bisa dibayangkan manusia. Kekayaan yang ia nikmati kini menjadi kutukan, dan malam itu menandai bahwa balasan dari Laut Selatan baru saja dimulai, dan Santo tidak akan pernah lepas dari bayangannya. Sejak malam balasan Laut Selatan, hidup Pak Santo tidak lagi sama. Dermaga yang dulu menjadi saksi kekayaannya kini terlihat sunyi dan rusak, seolah menolak keberadaannya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan mata merahnya memantulkan rasa takut serta penyesalan yang mendalam. Kekayaan yang ia miliki hanyalah ilusi yang menjeratnya dalam kesepian, dan kutukan tak berujung. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membelai wajah Santo seperti bisikan yang menuntut. Ombak bergerak liar, bergulung tinggi, dan cahaya hijau dari batu yang selalu menemaninya bergetar hebat di tangannya. Sosok hijau itu muncul lagi, melayang di atas laut, matanya merah menyala. Menatap Santo dengan intensitas yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Santo, ini saatnya memilih antara akhir tragis atau penebusan yang mungkin. Suara itu bergema dingin menusuk pikiran Santo. Hati Santo berdebar, napas tersengal dan tubuhnya gemetar. Dia tahu, setelah semua yang terjadi, hanya ada satu kesempatan untuk menebus kesalahan dan perjanjian di Goa Putri. Sosok hijau itu melayang lebih dekat, dan dari tangannya muncul pusaran air hijau yang berputar liar. Di dalam pusaran itu, Santo melihat wajah Bulastri muncul sekejap, matanya penuh kasih, tapi juga menuntut. Santo menunduk, menahan air mata. Ia sadar bahwa selama ini ia mengejar kekayaan dengan mengabaikan yang paling berharga. Sekarang laut menagih, dan satu-satunya jalan untuk menebus adalah mengorbankan sesuatu dari dirinya sendiri, bukan lagi orang yang dicintainya. Hatinya berdebar kencang. Kesadaran itu memukulnya lebih keras dari ombak yang menghantam dermaga. Aku rela, ambil semua yang harus kulakukan, tapi jangan lagi kau ganggu yang kucintai. Bisiknya pelan, suaranya parau. Batu hijau di tangannya memancarkan cahaya lebih terang dari sebelumnya. Pusaran air bergolak mengelilinginya, seolah menuntut jawaban final. Sosok hijau itu menatapnya lama, matanya merah menyala, kemudian melayang lebih dekat ke wajah Santo. Suara gaibnya terdengar satu kali lagi, lebih lembut namun tetap menakutkan. Kau benar-benar menyadari harga yang harus dibayar. Kini pilihannya ada di tanganmu sendiri. Berikan dirimu sepenuhnya, atau kekayaanmu akan lenyap, dan kutukan akan tetap menempel. Santo menelan ludah.
Ia merasa seluruh tubuhnya terbakar oleh hawa dingin dan jantungnya seakan berhenti. Ia tahu jika dia menolak, kefasan yang diperoleh selama ini akan hilang dan rasa bersalah serta kutukan akan tetap mengekangnya. Jika ia menyerahkan diri sepenuhnya, mungkin ada penebusan, tapi nyawanya sendiri terancam. Detik-detik terasa seperti berjam-jam. Ombak malam itu semakin ganas, cahaya hijau memantul di permukaan laut, dan suara tangisan Bulastri terdengar samar di telinga Santo, memanggilnya, mengingatkannya akan kasih dan penyesalan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan dengan suara bergetar berkata, "Aku menyerahkan diriku, tapi jangan lagi ganggu yang kucintai, aku rela." Saat itu pusaran air berhenti berputar. Cahaya hijau dari batu memancar lebih terang, menusuk seluruh kegelapan malam. Sosok hijau itu melayang di hadapannya, menatapnya sekali lagi dengan mata merah yang intens, lalu tersenyum tipis. Tanpa satu kata pun, ia menundukkan kepala, dan pusaran air perlahan lenyap ke laut. Santo terjatuh ke dermaga, tubuhnya lemah, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia merasakan energi aneh, seperti beban yang selama bertahun-tahun menempel di jiwa, akhirnya mulai terlepas. Kekayaan masih ada, tapi sensasinya berbeda. Tidak lagi menakutkan, tidak lagi membelenggu. Ombak malam itu kembali tenang, angin berhembus lembut, dan bisikan dari laut hilang untuk pertama kalinya. Ia menatap laut panjang. Bayangan Bulastri muncul dalam ingatannya, tersenyum penuh kasih. Dia menangis menyesali semua keserakahannya, dan berjanji akan menjaga hidupnya dengan lebih bijaksana. Dewi sadar bahwa penebusan datang dari pengorbanan hati, kesadaran, dan keberanian menghadapi kutukan, bukan dari kekayaan semata. Sejak malam itu, Santo hidup dengan rasa takut yang tersisa, namun ada kedamaian baru di hatinya. Kekayaan tetap ada, tetapi ia tidak lagi menjadi budak harta atau kutukan. Ia kembali berinteraksi dengan tetangga, membantu nelayan yang kekurangan, dan hidup sederhana meski memiliki segala kemewahan. Laut tetap misterius, dan sosok hijau itu mungkin masih mengawasinya dari jauh, tapi Santo kini tahu bahwa penebusan sejati bukan tentang melawan laut, tapi menghadapi diri sendiri, menebus kesalahan, dan menghargai yang paling berharga dalam hidup. Malam-malam berikutnya, dermaga kembali sunyi, tapi kali ini bukan sunyi yang menakutkan. Ombak berdebur tenang, angin malam sepoi-sepoi, dan cahaya bulan menembus gelap. Santo menatap laut, tersenyum kecil, menutup mata, dan berbisik pelan. "Aku selamat, aku belajar, dan aku akan menjaga yang tersisa." Dan di kejauhan, dari dalam kedalaman laut, terdengar nyanyian lembut yang tidak lagi menakutkan, seakan memberi salam, menandai akhir dari kutukan yang telah lama menghantui, dan menutup cerita tragis sekaligus menegaskan penebusan Pak Santo.